Selamat malam, sidang jemaat Tuhan. Bersyukur atas kasih Allah dalam kehidupan kita yang senantiasa kita rasakan. Nyata bahwa malam hari ini kita boleh diperjumpakan kembali di Jemaat Rantepao dalam program Lentera Malam episode 9 Mei 2022. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta David Tiranda. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga sedang bersama dengan teman-teman pemuda. Ada saudari Nunung Sivilia Sandi dan Labianto Batara dan juga Gabriela. Selamat malam. Ya, baik. Kami juga menyampaikan kepada sidang jemaat Tuhan, jika ada yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, bisa memberikan pokok doanya lewat live chat atau bisa juga lewat hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 100 00 1913. Mari sidang jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dalam tuntunan tema kehidupan kekal. Sidang jemaat Tuhan, terkadang dalam kehidupan ini kita mengalami kesulitan, kesusahan, pergumulan hidup. Tetapi sesulit apapun itu, kita tetap akan katakan bahwa saya tetap senantiasa mengikut Engkau Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus,
Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Iya, satu persembahan pujian, satu komitmen untuk menjadi seorang yang taat dan setia menjadi pengikut Kristus. Telah kita renungkan dan akan mengantar kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang malam hari ini saya persiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 10. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini ketika Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami melalui ibadah secara virtual yang boleh kami laksanakan malam hari ini dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao melalui program Lentera Malam. Kami selalu rindu untuk belajar dan belajar firman-Mu ya Tuhan. Firman yang akan sungguh meneguhkan iman kami. Terlebih ya Tuhan, kami semakin memahami dan diyakinkan bahwa kehidupan kekal Engkau sungguh sudah nyatakan bagi kami dan akan menjadi milik kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami tetap dalam komitmen iman percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Berkati kami semua yang akan merenungkan firman ini. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat. Hamba-Mu sadar akan setiap kelemahan yang ada pada diri hamba-Mu ini. Tetapi oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan memampukan untuk boleh menyampaikan setiap firman-Mu yang disampaikan, sehingga semua yang boleh mendengarkan dan merenungkan firman ini sungguh ya Tuhan akan senantiasa dikuatkan dalam iman percaya kepadamu. Bahkan semua yang Tuhan boleh pakai malam hari ini Tuhan berkati. Biarlah kami boleh menjadi sebuah sarana pelayanan bagi setiap orang yang selalu rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dimanapun boleh berada malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepada Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa
adalah satu. Itulah satu bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan bersama malam hari ini. Dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan malam kita saat ini dalam program Lentera Malam. Kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita bersama-sama dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Tema kita malam hari ini ya sesuatu yang tentu menarik untuk kita renungkan bersama dan tentu menjadi sebuah pertanyaan yang kadang mengganggu pikiran kita ketika kita berbicara tentang soal kehidupan yang kekal. Ya mungkin ada banyak orang yang ragu dan mereka tidak yakin tentang sebuah kepastian kehidupan dalam Kristus. Pertanyaan ini sama yang disampaikan oleh orang Yahudi. Mereka mempertanyakan tentang siapa Yesus. Dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-24, ketika orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Ya, mereka masih ragu, masih bimbang tentang siapa Yesus. Siapa Yesus sesungguhnya? Apakah betul bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia? Atau siapa sesungguhnya dia? Ya, ketika mereka bertanya sekali lagi bahwa berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan. Mereka mau supaya Yesus menyampaikan kepada mereka tentang siapa sesungguhnya, apakah betul bahwa dia adalah Mesias. Ya, karena itu mereka bertanya kepada Yesus, jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Lalu kemudian Yesus menjawab mereka bahwa sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi ya kamu tidak percaya. Ya memang kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka masih mengganggu pikiran mereka. Mereka tidak yakin siapa sesungguhnya Yesus sehingga mereka masih belum percaya kepada Yesus. Dan Yesus terus terang mengatakan kepada mereka bahwa mereka memang masuk dalam domba-domba yang tidak percaya kepadanya. Yesus telah memberikan dan memperlihatkan kesaksian kepada mereka tentang apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi mereka belum yakin. Mereka belum percaya tentang apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Yesus sehingga mereka masih butuh kepastian dari Yesus tentang siapa dirinya. Karena itu Yesus dengan jujur mengatakan bahwa kamu tidak percaya karena memang kamu tidak termasuk domba-dombaku. Sekali lagi bahwa Yesus menegaskan kepada mereka bahwa kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Pertanyaannya adalah bahwa siapakah yang disebut sebagai domba-domba Yesus? Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mengenal aku, mengenal suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mereka percaya dan mereka menjadi pengikut Kristus. Ya mungkin banyak orang yang percaya tetapi belum tentu bahwa mereka sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus. Mungkin sekedar mereka mengatakan bahwa saya orang percaya. Tetapi tidak dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus itu seperti apa? Tentu mereka yang senantiasa taat kepada
firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dari situlah kita bisa memahami dan diyakinkan bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus, kita yakin bahwa kehidupan yang kekal yang selalu menjadi sebuah harapan dan dambaan bagi setiap orang sungguh-sungguh akan menjadi milik kita. Seperti yang disampaikan oleh Yesus, bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, ini merupakan sebuah kepastian bagi kita. Sekali lagi Yesus mengatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Ya, itu berarti bahwa ya kita tidak perlu lagi khawatir dan mempertanyakan apakah kehidupan kekal itu akan menjadi milik kita. Kehidupan kekal Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh kuasa kebangkitan Kristuslah kehidupan kekal itu sudah menjadi milik kita. Dan bagaimana kita menikmati kehidupan yang kekal itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini tentu sesuatu hal yang menarik dan selalu menjadi sebuah bahan diskusi bagi kita bersama-sama. Kehidupan yang kekal itu seperti apa? Dan apakah sekarang kita bisa menikmati seperti apa kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal setelah Yesus bangkit dari antara orang mati sungguh telah menjadi milik kita bersama-sama. Ketika bagaimana kita menikmati sebuah kehidupan yang di dalamnya kita selalu merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kita senantiasa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita bebas dari berbagai penderitaan, berbagai persoalan dalam kehidupan kita, sekalipun bahwa kita ya sadar bahwa ya hal itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Tetapi ketika kita sungguh percaya kepada Yesus dan terus menikmati berkat karunia Tuhan, disitulah kita menikmati seperti apa dan bagaimana sebuah kehidupan yang kekal yang Tuhan karuniakan. Dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Setiap orang yang telah menerima hidup yang kekal, mereka pasti tidak akan binasa. Ya, sehingga bagaimana kita sungguh diyakinkan untuk bagaimana kita terus berada dalam sebuah kehidupan relasi dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga sungguh-sungguh bahwa betul kehidupan itu akan menjadi milik kita dan akan menjadi sebuah kehidupan yang kekal, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa merebut karena kita telah berada di dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga tentu tidak lagi menjadi sebuah keraguan bagi kita, kebimbangan bagi kita jika kita seperti dengan orang Yahudi yang masih mempertanyakan tentang siapa Kristus. Apakah dia sungguh adalah Mesias yang di dalamnya kita menikmati sebuah kehidupan yang kekal. Malam hari ini kita diyakinkan firman Tuhan, pernyataan yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya, kita adalah domba-dombanya. Kita adalah orang yang telah menerima hidup yang kekal dalam Kristus. Dan kita yakin bahwa hidup yang kekal yang telah ada pada diri kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena itu mari bersama Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada malam hari ini, mari sungguh-sungguh kita mempercayakan hidup kita menjadi seorang pengikut Kristus, dan kita meyakini dalam kehidupan kita bahwa kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah karuniakan oleh kuasa kebangkitan Kristus akan menjadi milik kita, akan kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita bersama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Bagaimana kita selamat bukan karena kita berpegang erat pada Yesus, tetapi karena Yesus menggenggam kita begitu erat. Kita percaya bahwa Tuhan adalah harapan kita.
Ia yang senantiasa memberi kita harapan, menunjukkan jalan, menuntun, memberikan pertolongan kepada kita semua. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Mari kita naikkan pujian, ku percaya janjimu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
di hidupku. Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Ada beberapa pokok doa yang masuk. Ada beberapa orang tua dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah. Ada orang tua kasih Nenek Rono di rumah sakit Elim. Juga ada Bapak Rono yang ke Makassar berobat. Dan juga ada Bapak Pendeta Raseli Sinampe yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Elim. Juga ada Bapak Iceng di rumah yang sedang sakit. Juga ada Ria Kristiani yang juga saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Rusli Masing di Parepare yang juga saat ini dalam kelemahan tubuh. Marian Ruli Rani atau yang akrab di tes masuk, dan kita terus mendoakan persiapan Jambore Nasional SMGT dan juga Praya PPGT, juga persidangan PWGT yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli akan datang. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah secara virtual yang boleh kami jalani bersama malam hari ini. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami persembahkan kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan bersama malam hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk semakin kami diteguhkan dalam iman percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa menjadi orang yang percaya dan mengikut Kristus, kehidupan yang kekal sungguh akan menjadi milik kami. Tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap dalam ketaatan dan kesetiaan menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan ini, melakukan segala kehendak-Mu. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami bersama-sama tetap menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan telah karuniakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus oleh kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi segenap anak-anak-Mu, bagi segenap yang boleh mengikuti ibadah secara virtual malam hari ini dimanapun mereka berada saat ini. Kami terus mendukung dalam doa, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Biarlah tetap menikmati dan merasakan kasih dan berkat Tuhan di dalam sepanjang perjalanan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau nyatakan bagi keluarga, bahkan jika rencana untuk mengantar jenazah dari Jakarta, Tuhan sertai, Tuhan tuntun, biarlah kiranya perjalanan mereka tak menikmati bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai mereka. Kami juga datang berdoa kepadamu buat anak kekasih kami, Gracia Violeta, dalam persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Tuhan berkati segala persiapan mereka, juga anak-anak kami di tingkat SMA yang akan mengikuti tes. Tuhan berkati segala perjuangan mereka, persiapan mereka. Biarlah kiranya pada waktunya Tuhan mereka boleh mengikuti tes dengan baik, dan kami percaya bahwa mereka boleh mendapatkan yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk persiapan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja dan persiapan Praya PPGT, juga kegiatan persidangan PWGT yang semuanya akan dilaksanakan mulai pada bulan Juni dan Juli akan datang. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkati para panitia dalam semua persiapan mereka, sehingga semua rencana ini, semua kegiatan yang telah disepakati bersama boleh berjalan dengan baik. Juga untuk semua peserta yang akan mengikuti kegiatan ini, Tuhan berkati segala persiapan mereka. Biarlah pada waktunya Tuhan mereka boleh hadir bersama-sama di dalam kegiatan di mana di dalamnya Tuhan mereka boleh hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga, kami terus berdoa juga untuk bangsa negara kami, pemerintah kami dalam berbagai situasi yang dialami bangsa negara ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara ini. Berkati pemerintah kami, berkati aparat keamanan, biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan tetap menjaga keamanan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sehingga sungguh kami boleh menikmati kasih Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan di tengah bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami serahkan kehidupan kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan ketika kami akan beristirahat, kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga kami. Kami boleh beristirahat dengan baik dan boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai malam hari ini dalam ibadah secara virtual, baik sebagai host, sebagai penyanyi, sebagai pengiring puji-pujian kami malam hari ini, bahkan tim Lentera Malam, tim multimedia, dan bahkan peralatan yang boleh kami pakai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan selalu anugerahkan dalam kami melayani Engkau dan juga sesama kami dimanapun boleh berada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang boleh bersama-sama mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Saat ini saya akan menyapa Bapak Ibu yang bergabung dalam live chat. Ada Julise Napi Tupulu, Delviani Meliana Balik, Raja-Raja, Reinhard Prasetyo, Esri Pengale, Herman Palangan, Dina Parapak, Agustina Ussa, Damaris Rangan, Freddy Balapadang, Jen Noela, Hendra Lili Padang, Alexander Payung, Martina Sampai Kombong, Hendrik Lebang, Cristiano Rusli, Herda Jeffriyanita Leko, Gayus Sumbung Tangke, Simon Kuta, Leonardus Budiono, Piet Hein Tioki, Amel TB, Bertin Gasong, Gusti. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Lentera Malam pada saat ini. Dan terus kami sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan untuk senantiasa terus hadir dalam acara Lentera Malam setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 19.30 WITA. Tuhan mengetahui hati kita, Tuhan mengetahui harapan kita, Tuhan juga mengetahui setiap kehidupan yang dirasakan. Untuk itu mari senantiasa kita mengandalkannya dalam kehidupan ini. Untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita naikkan pujian Anugerah Terindah. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku Tuhan,
menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam